bangkit berdiri, katakan, I have decided to follow Jesus, no turning back. Oh, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. Say Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough for me. Jesus, you're enough for me. Enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough for me. Enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Lift your hand and say, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, 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 no Terima kasih Tuhan. Sekali kami ikut Tuhan, selamanya kami akan ikut Tuhan. Kami tidak akan berbalik kepada hidup kami yang lama. Sekali kami bertobat, kami tidak akan jatuh untuk dosa yang sama Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini. Begitu banyak anak muda di tempat ini Tuhan, anugerah-Mu turun atas mereka semua. Mereka adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Kiranya sore hari ini Engkau membuka hati pikiran mereka untuk mereka mengerti betapa pentingnya mereka membutuhkan Tuhan untuk hari depan mereka. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, dipersilakan untuk duduk. Shalom, selamat sore. Sore hari ini saya akan membawakan sebuah renungan, judulnya adalah Semua Karena Tuhan. Artinya apa? Semua karena Tuhan. Kita ikutin pelan-pelan. Kita akan lihat dulu di dalam Kejadian 13 ayat yang ke-6 sampai ke-11. Kejadian 13 ayat 6 sampai 11. Ini tentang Abraham dan Lot. Pada waktu itu mereka adalah pengusaha yang sukses, mereka peternak yang sukses. Nah, pada waktu itu ada problem karena tempat di mana mereka sebagai pengusaha tinggal rupanya tidak cukup untuk mereka berdua, karena kekayaan mereka, ternaknya semua tambah banyak semua, sehingga padang rumputnya terbatas untuk mereka berdua. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta mereka
milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Selanjutnya, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Next. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Selanjutnya, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Kita lihat ayat yang terakhir. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka pun berjalan. Teman-teman, adik-adik, saya cuma mengajak kalian pikir begini sebentar. Untuk seorang peternak, untuk seorang pengusaha yang ternaknya banyak, tempat yang banyak air dan padang rumputnya, itu menentukan. Itu adalah masa depan. Itu penting. Sebagai seorang pengusaha ternak, itu prioritas. Kalau tempatnya gersang, gak ada air, gak ada rumput, tidak bisa berkembang. Yang harus kita pikirkan adalah begini, bukankah Abram juga mengerti hal ini? Tetapi kenapa dia persilahkan Lot dulu yang milih? Lagian Lot itu kan keponakan Abraham, masih muda. Dia yang lebih tua. Nah, dua alasan dia lebih tua dan juga tempat yang banyak air dan banyak rumputnya itu penting. Seharusnya kalau saya jadi Abram, kadang saya mikir, harusnya saya yang pilih duluan. Karena itu masa depan saya. Karena itu uang untuk saya. Karena kalau tempatnya subur, airnya banyak, rumputnya banyak, ternak saya akan bertambah banyak. Tapi kenapa pertanyaannya Abraham mempersilahkan Lot untuk memilih demikian? Saudara, rupanya Abraham punya pemahaman begini, bahwa semua itu karena Tuhan. Abraham ini orang yang punya pandangan bahwa semua yang ada di hidupnya, masa depannya, rezekinya, keberhasilannya, semua itu bukan ditentukan oleh tempat. Luar biasa ya, luar biasa loh ini. Padahal ini berpengaruh penting untuk perusahaannya, ternaknya. Tapi dia bisa punya satu pandangan bahwa masa depan keberhasilan semua karena Tuhan. Dan dia sangat yakin, no problem sih kalau tempatnya buruk pun no problem, saudara. Ini luar biasa, ini luar biasa saudara. Abraham itu juga artinya begini, kalau kita tafsirkan hari ini, dia tidak pernah mengejar berkat. Dia tidak takut gak dapat berkat. Karena dia percaya, dia harus kejar Tuhan yang punya berkat itu. Makanya dia tidak mempertahankan tempat, dia pertahankan Tuhan di awal. Karena dia gak pusing dengan tempat, karena dia punya prinsip, semua karena Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya apa? Sepanjang dia dekat dengan Tuhan, dia gak pusing. Karena dia yakin kebajikan, kemurahan dari Tuhan akan mengikuti dia. Berkat yang kejar dia, bukan dia yang harus kejar berkat dengan akhirnya mempertahankan tanah dan sebagainya. Saudara, yang menarik di akhir cerita itu begini. Yang menarik nih. Anda catat baik-baik ya, kalian catat baik-baik ya. Abraham yang pernah mempertahankan Tuhan di awal dan melepaskan tempat di awal. Di akhir cerita, dia mendapatkan kembali tanah yang pernah dia lepaskan di awal karena dia mempertahankan Tuhan. Dan Anda lihat Lot. Lot yang mempertahankan tempat di awal, akhirnya di akhir cerita, dia kehilangan tempat yang telah dia pertahankan di awal. Karena lembah Yordan tempat yang dia pilih adalah Sodom dan Gomora. Maksudnya begini loh saudara. Waktu kita mempertahankan Tuhan, mungkin di awal kita kehilangan sesuatu. Tapi percayalah,
Di akhir cerita Anda akan mendapatkan kembali apa yang pernah hilang di awal karena Anda mempertahankan Tuhan di awal. Saudara, ini harus jadi pandangan kita. Bahwa semua masa depan kalian, jodoh kalian, pekerjaan kalian, keberhasilan kalian itu tidak pernah ditentukan oleh tempat, tidak pernah ditentukan oleh seberapa keras kalian bekerja. Masa depanmu, keberhasilanmu tidak pernah ditentukan oleh berapa banyak waktu kamu bekerja, oleh berapa tinggi kependidikanmu, tidak pernah. Meskipun semuanya itu penting, tapi saya mau katakan semuanya itu nanti ditentukan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan membuktikan kepada Abraham, kamu melakukan langkah yang tepat. Dari awal kamu tidak percaya bahwa tempat itu yang menentukan masa depanmu. Dari awal kamu mempertahankan aku karena kamu percaya semua karena aku. Dan itu akhirnya dibuktikan sampai ke anaknya Ishak. Suatu hari, saudara, terjadi bencana kelaparan pada waktu Ishak berada di tempat itu. Kelaparan hebat. Dan waktu itu Tuhan juga ngomong begini, kamu tidak boleh ke Mesir. Kamu tetap di Gerar. Saudara, ini perintah Tuhan yang kadang gak masuk akal. Karena apa? Mesir waktu itu makmur. Lumbung-lumbungnya makmur. Kalau Ishak pergi ke Mesir, dia selamat dari kelaparan itu. Tapi Tuhan ngomong, tidak boleh kamu tetap tinggal di tanah kelaparan itu. Apa? Mengapa maksud Tuhan seperti itu? Dia mau buktikan. Dia bukan hanya Tuhan yang sudah berjanji kepada bapaknya yang pernah kehilangan tanah karena mempertahankan dia Tuhan di awal. Bahkan tanah itu sekarang dikembalikan sampai ke anaknya. Tuhan melarang Ishak ke Mesir untuk dapat bantuan karena Tuhan sendiri yang akan memberkati di tanah gersang yang sedang terjadi kelaparan, saudara. Kita lihat ayatnya di dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 15. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, di Gerar, di Kanaan, tanah yang kena kelaparan itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. 13. Dan orang itu menjadi kaya, Ishak. Bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Kita selesai sampai di sini. Saudara, Tuhan memberkati 100 kali lipat bukan di Mesir tapi di Gerar, tanah yang sedang dilanda kelaparan. Di situ dia mau membuktikan bahwa kuasanya tidak bisa dihalangi dengan kelaparan segala, saudara. Hari ini harus menjadi satu pedoman untuk kalian anak muda. Hari ini kalian sedang mempertaruhkan Tuhan atau yang lain. Tapi ketahuilah, semua nanti yang Anda akan capai di masa depanmu, keluargamu, pekerjaanmu, semua cita-citamu, semuanya adalah karena Tuhan. Bukan karena tempat, bukan karena koneksi, bukan karena yang lain. Bahkan sampai cemburunya Abimelek, raja di tempat Gerar itu karena ini orang kok bisa ya. Kita yang punya tanah di sini gak bisa diberkati di kelaparan. Ini orang diberkati 100 kali lipat. Sehingga akhirnya Abimelek ngusir Ishak, saudara. Diusir keluar. Ya karena dia gak terima gitu, saudara. Iri juga. Dan apa yang terjadi ketika Ishak diusir? Kita lihat ayatnya. Di dalam Kejadian 26 ayat 19 ini Ishak sudah keluar dari Gerar ini. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapat di situ mata airnya berbual-bual. Pokoknya nggak bisa, saudara. Kalau Tuhan sudah bersama dengan kita, tidak ada yang bisa menghalangi pintu berkat itu. Kalau kita mengerti hal ini bahwa semua karena Tuhan, kita tidak akan mengejar berkat. Tapi kita akan kejar Tuhan. Karena kita ngerti Tuhanlah yang memerintahkan berkat, bukan yang lain. Seberapa keras kamu bekerja, seberapa tinggi sekolahmu, seberapa baik koneksimu. Kalau Tuhan yang belum memerintahkan, sia-sia saja. Mungkin di awal kamu akan terima.
Mungkin di awal kamu akan dapat apa yang kamu pertahankan dengan kamu mengorbankan Tuhan. Tapi ingat, hidup ini perjalanan. Ada awal dan ada akhir. Jangan sampai akhirnya kita seperti Lot itu. Apa yang kita pertahankan di awal, semua di akhir cerita itu akan hilang. Kita lihat dulu Ulangan 28 ayat yang ke-8. Ayat-ayat ini saya kasih kepada teman-teman. Sekali lagi untuk kalian lihat bahwa Tuhan itu yang punya berkat. Masa depan kita, semua hidup kita, rezeki kita, jodoh kita, semua di tangan Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu. Garis bawahi kata memerintahkan, berarti dia yang menyuruh. Dia yang punya kuasa atas berkat itu. Dan di dalam segala usahamu, ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan lewat kisah Ishak kita mengerti bahwa Tuhan bahkan mampu memberkati kita di tempat, di situasi yang gak bagus. Kalau dia sudah memerintahkan berkat, berkat itu tidak bisa ditutup oleh siapapun juga. Mazmur 133 ayat yang ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kenapa saya share hal ini kepada kalian? Karena saya lihat sebetulnya teman-teman ini banyak mengorbankan Tuhan di awal. Melepaskan Tuhan di awal untuk mendapatkan sesuatu. Banyak dari kita anak muda, kita pikir bahwa pendidikan adalah jaminan untuk masa depan kita. Sehingga ketika engkau masuk kuliah, ketika engkau SMA, engkau ngomong begini, Pak, saya kurangin dulu pelayanan saya, Pak. Saya sekarang gak sempat lagi pelayanan Pak Kris, Pak Jo. Saya sudah sibuk kuliah. Nah, ini Anda berarti seperti Lot. Anda mempertahankan pendidikan, Anda lepaskan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena kalian pikir bahwa pendidikan, tingginya pendidikanmu, itu menjamin masa depanmu. Umur saya 58. Dalam kehidupan nyata saya tidak pernah lihat seperti itu. Bahkan saya lihat banyak orang pendidikan tinggi, hidupnya juga gak baik. Dan saya malah punya beberapa teman seperti itu. Loh, ini betul. Kalau bukan Tuhan yang memberkati, sia-sia. Banyak juga anak muda yang mengorbankan imannya karena dia jatuh cinta dengan pasangan yang bukan seiman. Karena dia pikir itu masa depannya hidupnya. Dia korbankan Tuhan di awal, dia pertahankan pacarnya itu. Oke, gak apa-apa sih. Untuk sementara kamu menikmatinya. Tapi hidup ini tidak untuk hari ini. Hidup ini ada sampai kita umur 50-60, saudara. Kita akan lihat nanti akhirnya seperti apa. Betul. Banyak teman-teman juga saya lihat, Pak sekarang udah gak bisa pelayanan Pak kayak dulu karena sibuk. Aduh, kalau nggak sibuk kita bisa. Hati-hati saya mau katakan. Hati-hati. Saya Kris, saya umur 58. Banyak hal lepas dari hidup saya. Banyak yang saya pertahankan di awal ketika saya muda. Saya pertahankan itu, saya lepaskan Tuhan. Hari ini saya pertahankan di awal itu hilang semua. Bahkan hari ini minus semua. Paling bagus kalau kita belajar dari pengalaman orang lain, betul nggak? Ya memang sih, pengalaman adalah guru yang baik. Tapi untuk yang buruk, kenapa kita harus mengalaminya terlebih dulu, baru kemudian kita belajar. Lebih baik kalian belajar dari saya. Saya sudah mengalaminya. Nggak ada gunanya, saudara. Semua yang kita pertahankan di awal dan kita lepas Tuhan di awal, nanti suatu hari akan seperti Abraham dan Lot. Apa yang Anda pernah pertahankan Anda di awal, Anda lepaskan Tuhan, untuk sementara waktu memang Anda pegang. Untuk sementara waktu. Tapi nanti akhirnya yang Anda pertahankan di awal karena Anda melepaskan Tuhan, maka itu akan berubah menjadi Sodom dan Gomora. Kita kerja benar, saya percaya. Kita sekolah benar, percaya.
Tapi kalau Anda berpikir bahwa itu adalah jaminan masa depanmu, hidupmu, kesuksesanmu ditentukan itu, Anda salah. Saya ajak kita melihat di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama, ini juga sering diulang-ulang oleh Pak Fengki juga, oleh semua teman-teman hamba Tuhan yang lain, yang care kepada kalian generasi muda. Lebih baik Anda belajar dari kita yang sudah pernah mengalami yang buruk, biar kita aja yang merasakan, kita bertobat, kita cerita ke Anda. Nyanyian Ziarah Salomo, perhatikan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ada orang yang bangun rumah nggak di ayat ini? Ada dong. Tapi sia-sia loh. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kalau Anda tidak melibatkan Tuhan, sia-sia meskipun ada yang membangun. Banyak orang berpikir seperti ini. Bahwa keberhasilan ditentukan karena dia sudah bekerja keras. Dia korbankan waktu kerja keras, dia tinggalkan Tuhan. Akhirnya apa? Dia mungkin sebentar mendapat, tapi di hari tuanya, di akhir cerita kehidupan episodenya, di bagian terakhir, Anda akan kehilangan semuanya itu. Karena gagal kalau Anda tidak melibatkan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ada nggak pengawal yang berjaga-jaga? Ada tuh. Tapi Tuhan ngomong sia-sia. Kalau kamu gak libatkan Tuhan, kamu mau kerja seperti apapun, kamu mau jaga-jaga seperti apapun, sia-sia. Kalau Tuhan gak memerintahkan berkat, kamu itu cuma susah payah, sia-sia. Makanya pada ayat yang kedua, sia-sia dan susah payah itu dijelaskan Tuhan pada ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Sia-sia itu karena kan artinya akhirnya gak ada gunanya. Sia-sia itu kan berarti ada sesuatu yang sudah dilakukan tapi akhirnya sia-sia, gak ada gunanya. Sia-sialah kamu bangun pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya begini, bukan Tuhan mencintai orang yang malas gak bekerja, bukan. Kan tadi di ayat 1 sudah dikatakan ada yang kerja. Tapi tidur ini berbicara orang yang punya pandangan bahwa semua itu karena Tuhan. Dia kerja, tapi kerjanya itu tenang. Tidur itu suatu suasana yang tenang. Berarti ini berbicara bahwa orang-orang yang bekerja, tapi mereka punya satu pandangan bukan pekerjaan yang menjadikan mereka masa depan mereka baik. Mereka punya satu pandangan seperti Abraham, bahwa masa depan tidak ditentukan oleh tempat dan pekerjaan. Akhirnya mereka bekerja, tapi bukan dengan susah payah, sampai ninggalin pelayanan, sampai gak ada waktu untuk kesehatan, sampai gak ada waktu untuk keluarga. Tuhan memberkati mereka yang dicintainya, ditampilkan lagi ayatnya. Pada waktu tidur, pada waktu mereka kerja dengan tidak susah payah, tenang saudara. Kerja tenang, tidak jauh-jauh dari pagi sampai malam, gak pelayanan, gak melayani Tuhan lagi, meninggalkan semuanya. Akhirnya saudara lihat. Jadi hari ini yang penting itu Tuhan. Loh Pak, gimana caranya Pak? Bahwa Tuhan itu bisa memberkati kita lebih daripada orang yang kerja dengan susah payah, bangun dari pagi sampai jauh malam. Nah ini pertanyaan yang bagus. Ini bukan simsalabim saudara. Oh akhirnya kalau kita kerja lebih sedikit, karena kita dekat Tuhan kita diberkati. Saya mau jelaskan juga seperti apa begitu supaya Anda juga nggak berpikir tahu anak-anak muda ini kan kritis. Masa sih Pak orang yang duduk jadi dari pagi sampai malam itu tidak lebih kaya daripada orang yang tidurnya kerjanya tidak ngoyo. Kerjanya dengan tenang, tidak dari pagi sampai malam. Tidak kerja keras, tidak menyediakan waktu yang banyak untuk pekerjaan. Mana bisa sukses? Perhatikan, saya akan kasih ilustrasi, saya akan kasih contoh Alkitabnya dulu. Yang pertama kita buka dulu di dalam Amsal 8 ayat 11. Dengan inilah caranya Tuhan menjadikan kita tanpa kerja keras, tanpa susah payah, tapi kerja yang tenang dengan baik, tetap melayani Tuhan. Nanti kita akan melihat hasilnya bahwa kita akan lebih bagus daripada mereka yang bangun pagi,
sampai malam mengorbankan pelayanannya. Kita lihat. Pertama Anda harus pahamin dulu, kitab Amsal berbicara seperti ini. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Artinya hikmat itu lebih berharga daripada kekayaan. Kok bisa? Oke, kita mulai dengan Salomo dulu. Suatu hari di Gibeon, Tuhan itu menampakkan kepada Salomo dalam sebuah mimpi dan dia tanya begini. Salomo, kamu mau minta apa? Ini kalau Tuhan yang sudah nawarin, artinya Salomo mau minta dunia pun Tuhan kasih. Mau minta apapun kasih. Mau misalnya Salomo, Tuhan aku mau minta tidak bisa mati, dikasih. Umur panjang Tuhan, dikasih. Tahu nggak jawabannya Salomo? Aku minta hikmat aja Tuhan. Hikmat. Untuk memimpin rakyatmu yang banyak ini. Dan Tuhan ngomong, apa yang kamu minta bagus. Kamu tidak meminta umur panjang, kamu tidak minta nyawa musuh-musuhmu. Oke, kamu minta hikmat. Bagus. Hikmat aku kasih. Dan apa yang tidak kamu minta? Kekayaan, umur panjang aku kasih sama kamu. Sehingga sesudah ini tidak akan ada seorang raja seperti kamu. Saudara, artinya kenapa? Yaitu hikmat lebih berharga dari permata. Waktu Anda dapat hikmat dari Tuhan, kekayaan itu mengikuti. Dalam kejadian sehari-hari misalnya begini. Anda kerja keras, Anda kaya, uang dapat. Tapi karena Anda gak punya hikmat dari Tuhan, akhirnya Anda foya-foya. Anda judi, miskin gak? Anda kaya nih, tapi waktu Anda peroleh kekayaan, Anda mengorbankan kesehatan. Akhirnya di hari tua, uang Anda punya. Tapi uang yang kamu punya itu akhirnya untuk hilang untuk membiayai kesehatanmu yang hilang. Yang kamu korbankan di waktu mudamu untuk kamu cari uang tanpa hikmat. Sehingga kamu duduk dari pagi sampai malam, kamu tidak pernah care sama kesehatan. Betul gak? Anda kaya. Tapi karena Anda gak ada hikmat, Anda investasi bodong masuk, ketipu, uangmu hilang. Begitu banyak cara untuk kita jatuh tanpa kita punya hikmat sama Tuhan. Bahaya. Makanya hikmat itu lebih berharga dari permata. Dan Anda dapat hikmat itu hanya satu. Ketika Anda mempertahankan Tuhan di awal. Anda meluangkan, mengorbankan waktu untuk pelayanan. Waktu kerjamu. Yang harusnya bangun pagi sampai jauh malam, Anda cut. Karena kamu punya prinsip, masa depanku, rezekiku, bukan ditentukan seberapa keras aku bekerja, seberapa banyak waktu aku bekerja. Tapi semuanya ditentukan karena aku mau cari hikmat Tuhan. Sebuah ilustrasi ini akan menutup khotbah saya pada sore hari ini. Karena memang terutama, siapa anaknya Pak Daeng siapa? Rio itu paling suka kalau aku khotbah di sini. Karena super kilat katanya. Cepet banget Pak, sering-sering khotbah katanya. Tapi memang anak muda mana mau dengar khotbah yang lama-lama. Ilustrasi ini akan membantu kita memahami bahwa saya undang pemain musik dan WL untuk maju ke depan dulu. Ilustrasi ini akan membantu kalian untuk memahami bahwa keberhasilan kita tidak ditentukan oleh seberapa keras kita bekerja dan berapa banyak waktu kita bekerja. Suatu hari ada seorang peternak, dia punya banyak kerbau, ratusan, ribuan. Dan dia juga seorang pedagang, dia mau mulai membuka rumah potong ternak, saudara. Akhirnya dia cari pekerja, ini zaman dulu ceritanya, jadi peralatannya masih primitif. Pisau dan kapak. Kapak untuk ini, potong tulangnya sapi. Jadi cuma dua itu. Akhirnya dia cari pegawai, silakan naik. Dia ketemu satu orang anak muda, memang badannya kekar sekali. Dan dia memang pengalamannya, memang tukang jagal. Tukang potong hewan, saudara. Akhirnya disepakati begini. Oke. Kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore. Istirahat 1 jam. Jam 12 sampai jam 1.
Berarti saya total 7 jam kerja. 7 jam kerja. Upah $10. Sehari 7 jam kerja. Ingat ya, jam kerjanya jam 9, jam 12 berhenti, jam 1 mulai, jam 5 kamu boleh pulang. Oke Pak. Hari itu dia masuk jam 9, pulang jam 5. Dia kan pakai pisau dan kapak itu. Dia hari itu bisa potong 5 ekor sapi. Sore dia dibayar $10 oleh bosnya. Hari kedua dia masuk lagi. Sama. Jamnya jam 9, pulang jam 5. Hari itu, hari kedua, dia cuma sembelih 4 ekor sapi. Dia bingung. Kok bisa ya? Kan tenaga yang aku keluarkan dan waktuku sama. 7 jam. Aku gak kemana-mana. Dari pagi waktu aku masuk, aku langsung potong sapi. Kok jadi 4? Coba besok lagi. Hari ketiga. Dia kerja dengan waktu yang sama, tenaga yang sama. Sore hari itu dia dapat $10, tapi hasil potongnya cuma 3 ekor sapi. Dan sore hari itu dia ngomong sama bosnya, bos aku berhenti deh. Bosnya tanya, kenapa berhenti? Aku gak enak lah sama bos. Karena bos tiap hari bayar aku $10, tapi hasil potongku tiap hari menurun. Hari pertama dapat 5, hari kedua dapat 4, hari ketiga cuma dapat 3. Gak enak lah bos aku bos. Sungkan kamu cari orang yang lain aja. Bosnya ngomong begini, tunggu dulu, jangan buru-buru putusin, berhenti. Coba kamu cerita sama aku cara kamu potong sapi gimana sih? Ya biasa bos, aku ini kan memang pengalaman potong sapi. Full, aku pakai 7 jam itu, waktu yang ada, dan aku gak pernah kendor Pak. Aku selalu semangat sampai jam 5 sore. Gak pernah aku santai-santai, jadi waktu dan tenagaku sama semua. Tapi tiap hari hasilnya justru menurun. Oke gini bos yang ngomong, kamu besok jangan berhenti dulu ya. Kamu tetap kerja tapi ikutin caraku. Gimana Pak? Gini. Kamu tetap besok kerja 7 jam. Cuman waktu kamu masuk jam 9, kamu jam 11 gak boleh sembelih sapi dulu. Jadi 2 jam itu kamu asah pedang dan kapakmu dulu. Ngoceh dia. Bos mana bisa bos? Lawang kita kerja 7 jam aja hasilnya semakin menurun. Bapak suruh kita sekarang suruh kerja 5 jam. 2 jam buat asah kapak. Ya semakin hasilnya menurun lagi dong Pak. Sudah, kamu besok kerja seperti instruksi saya. Betul saudara, dicoba. Masuk jam 9 sampai jam 11 kapak dan pisaunya diasah terus. Dia sambil mikir ngapain juga ini. Ya pasti ini hari ini mungkin 1 ekor sapi aja nih. Kan kerja sudah kurang 2 jam. Waktu berkurang, tenaga juga berkurang juga. Sudah dipakai nih untuk buat ngasah kapak nih. Berarti dia kerja mulai jam 11 toh. Dia hari itu kerja 5 jam. Saudara, hari itu dia potong 6 ekor sapi. Gak yakin nih. Diulangin lagi besok. 6 ekor sapi lagi saudara. Dari ilustrasi ini kita belajar begini. Bahwa hasil tidak selalu ditentukan oleh waktu dan betapa kerja keras kita berhasil. Menentukan hasil itu. Pemotong hewan ini kerja cuma 5 jam. Tapi hasilnya lebih daripada kemarin dia kerja 7 jam. Karena apa? Dia asah kapaknya dulu. Kemarin kenapa hasilnya semakin menurun? Karena kapaknya tumpul. Hari ini sama. Anda harus berani korbankan 1 jam 2 jam untuk Tuhan pelayanan. Mungkin saat ini kamu mikir gak bisa Pak. Bapak suruh saya kerja kurangin waktu. Sekarang aja hasilnya segini. Bapak suruh saya pelayanan lagi. Bapak suruh saya saat teduh lagi waktu pagi 1 jam. Sudahlah Pak, gak mungkin. Anda salah. Ketika kamu korbankan waktu 2 jam, 1 jam untuk Tuhan, Anda sedang asah kapakmu. Kamu sedang asah hikmatmu bersama dengan Tuhan. Dan suatu hari engkau akan berkata begini, bodoh bener gua. Dulu kerja 10 jam hasilnya kayak begini. Ini begitu hikmat dari Tuhan. Ting! Hari ini kerja 3 jam saja, hasilnya sama dengan 10 jam. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan.
Dan Anda tidak akan pernah dapat hikmat itu kalau Anda tidak pertahankan Tuhan di awal. Anda tidak luangkan banyak waktu dengan Tuhan, tidak bisa. Percayalah, hari ini masa depanmu, keberhasilanmu tidak hanya ditentukan oleh kerja kerasmu dan banyaknya waktu yang kamu pakai. Tetapi masa depanmu ditentukan oleh Tuhan yang memerintahkan berkat di tempat kamu berada. Orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang punya prinsip bahwa semua karena Tuhan. Sehingga dia tidak urus dengan yang lain. Dia tidak akan korbankan Tuhan di depan untuk apapun. Dia akan pertahankan Tuhan di depan. Dia akan korbankan apapun demi Tuhan. Dan Anda akan lihat apa yang akan lepas. Mungkin sementara ketika kamu pertahankan Tuhan, ada beberapa hal yang lepas dari hidupmu. Tapi cuma saya mau ngomong, nanti dikembalikan Tuhan. Nanti di akhir cerita, di episode paling belakang itu, apa yang pernah hilang di awal karena kamu pertahankan Tuhan, Tuhan akan kembalikan berkali-kali lipat. Tapi hari ini jangan sampai Anda korbankan Tuhan, Anda pertahankan sesuatu, baik itu tempat, pacar, pekerjaan, kuliah, kamu pertahankan itu, kamu lepaskan Tuhan, engkau akan lihat. Apa yang pernah kamu pertahankan di awal dan kamu lepaskan Tuhan di awal, nanti di akhir cerita kamu akan seperti Lot, kamu akan kehilangan apa yang pernah kamu miliki di awal. Di akhir cerita semua akan hilang. Firman ini memberkati kita dan mengajak teman-teman, mulai sekarang kita harus punya satu pandangan bahwa nasib baik kita, masa depan kita, cita-cita kita, jodoh kita, semua adalah karena Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Dan biarlah Tuhan beri kami kekuatan untuk kami selalu mempertahankan Tuhan di awal. Dan tidak pernah melepaskan Tuhan untuk yang lain. Karena kami mengerti bahwa semuanya adalah karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa juga untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat, biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara-saudara sama-sama kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Yang mengerti semua masalah